Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. مؤلف هذا الكتاب الشيخ أبي بكر بن سعد العلوي بن حسن جاب مثل مصدر بن حزم بكتب وجميع مشايخنا ومعلمينا في الدين ووالدينا ووالديكم ووالدينا ووالديكم ووالدي المسلمين أجمعين ومن أمر هذا المسجد صادقا وضاحكا أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم يزول الفتوح والمنور رسوخ وصدور وأطول نسوخ وأن يزول من النافع والعمل ويغفر من الرزق والزل ويطول الأعمال والكسب والعافية ويخدمنا بالحسن وراض عنا الهدي النية وعلى كل نية صالحة وإنك من وأصلاف نصر من والحبيب من الحمد لله أن الله يدخل نياتنا في نيات ما عملنا في عمله ومقاصدنا في مقاصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lajengaken waosan kitab Risalah Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair lil Imam Fakhrul Wujud Al-Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Alawi Al-Husaini masih melanjutkan tentang pembahasan mujalasatis salihin. Wingi menika sampun dipun bahas sedikit tentang mujalasatis salihin. Ingkang dipun permisalaken oleh beliau, innal jalisa salih kaba'il miski la yasri ilaika minhu illa raihatu thayyibah wal jalisu su kanafihil kir la yulhikuka minhu illa syarar wal nar. Kemarin sampun dipun bahas permisalan orang yang saleh dan permisalan duduk bersama dengan orang saleh. Kalian duduk dengan orang yang tidak soleh, yang artinya semuanya memberikan satu dampak, memberikan satu dampak akhirnya berjenis sama. Uqubatul jalsah, apa namanya? Dawuhipun niku napa? Uqubah al-mujalasah, mujanasah, ngoten ya. Akibat dari sebuah mujalasah duduk itu nanti pasti akan ada mujanasah sak jenis. Mbuh niku ketularan napa niku mungkin mesti wonten ketularane. Lek lungguhe kalih tukang bakul minyak wangi masya bukan pemilik minyak wangi atau bukan sumber dari wangi tersebut, kumpul karo wong bakul minyak wangi melu wangi. Nggih kecipratan wangi. Tapi lek kumpule karo tukang ngerokok, ambune ya rokok. Nggih, ambune ngira walaupun bukan perokok, kadang-kadang klambi ya melu bolong. Kenapa? Kenaan pletikane. Kadang-kadang Masya Allah dan lain sebagainya. Wa jalsatun min yadai waliyillah, maka waliyin lillah. Kita sekarang masuk kepada berteman kepada orang-orang yang saleh, wali, wali min auliyaillah. Siapakah mereka? Mereka itu yang betul-betul dijaga kondisi hatinya yang kemudian mempengaruhi kepada perlakuan anggota badannya. Niku orang-orang yang
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kawula panjenengan menika celak kepada mereka, duduk mawon. Mboten usah napa-napa, duduk mawon. Kawula panjenengan pasti akan ada mutiara hikmah yang kita dapatkan. Karena dawuhipun Kanjeng Nabi, dawuhipun menika saking Luqman Al-Hakim, ya. Menika dawuhipun jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Rukabikum. Duduk kamu sama para ulama. Dan kalau bisa dempetno menika dengan dengkul-dengkule sampean. Niki pengibaratan jangan jauh-jauh daripada ulama. Lek iso cewedek sampai mepet dengkul. Kenapa? Karena dari mereka itu akan menghidupkan hati yang mati. Nggih, akan menghidupkan hati yang mati. Naam. Jalisul ulama wa zahimhum birukabikum fa innallaha yuhyil guluba. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati. Al-gulubal maitah, hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya nur hikmah yang ada pada mereka. Kama yuhyil arda biwabili al-qitr atau biwabili sama. Sebagaimana bumi itu akan bisa hidup, akan bisa subur ketika mereka itu terkena hujan. Maka begitu, kawula panjenengan juga duduk, diperintahkan untuk duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, para ulama. Yang namanya ulama itu pasti soleh. Ulama itu pasti saleh. Kalau ada ulama yang mengaku ulama kok tidak saleh, maka ya bukan ulama, ngelama namanya. Walaupun ilmunya luar biasa, walaupun ilmunya tinggi, walaupun wah sangat luar biasa, tetap namanya niku bukan ulama. Tanda daripada keulamaan itu adalah al-khasyah, adanya rasa takut yang tinggi kepada Allah. Al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Itu dikatakan oleh para ulama, ilmu itu adalah rasa takut. Seluruhnya ilmu yang ada mengajarkan kepada rasa takut. Yu'raf bidzaka ahlu. Orang yang memiliki ilmu bisa dikenali dengan takutnya dia kepada Allah. Jadi gak ada orang yang alim kemudian sembrono berfatwa berani, semakin berani berfatwa ngawur dan lain sebagainya. Niku menunjukkan bahwa dia bukan ahlul ilm. Walaupun gelarnya mau kiai haji, mau profesor doktor, tapi kok berlawanan dengan ilmu yang dipelajari yang seharusnya, maka orang itu adalah bukan alim, tapi ahmak. Ahmak, bahaya niki ahmak niki. Nggih. Ahmak niki wis ngoten niku lah gambarane ahmak niku nggih. Ndelok wong ahmak niku mawon enggak boleh. Bahaya. Masya niku wong alim kok pelaku maksiat. Tidak membawa rasa manfaat yang besar ilmunya itu kepada rasa takutnya kepada Allah, maka orang itu masuk kepada fisik. Dan melihat orang yang ahlul fasik, orang sing fasik niku didelok mawon bahaya. Imam Ghazali niku ndawuhaken musyahadatul fiski wal fusaq, mensaksikan mereka orang yang keburukan kebatilan, ya, mensaksikan kebatilan dan juga orang-orang yang ahli kebatilan, wong-wong sing ahli maksiat delok tok kepada mereka. Niku punya dampak, Pak. Napa menika tuhawinu amral maksiyah alal qalbi. Secara tidak langsung di dalam hati kawula panjenengan akan merasa akan ada dorongan untuk meringankan maksiat. Gak apa-apa maksiat ini, lah wong iki loh maksiat. Aku ini biasa. Iki kiai wae maksiat. Apalagi saya. Delok kefasikan yang terjadi seperti itu kepada seseorang,
maka akan membawa satu rasa untuk meringankan maksiat. Nauzubillah. Nauzubillah min. Bahkan wa tubtilun nafratal qalb anha. Akan membatalkan nafratul qalb. Nafratul qalb niku apa ya? Kewaspadaan hati. Sebenarnya pada hakikatnya hati itu menolak kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah. Tapi karena kita musyahadatul fisik, kumpul kalih wong-wong sing ahli fasik, kawula panjenengan iki membatalkan yang harusnya hati itu ada penjagaan nafrah tadi itu hilang. Okay? Akan hilang sehingga hati kawula panjenengan akan diisi dengan kemaksiatan. Fal iyadu billahi min dzalik. Makanya kita diperintahkan untuk jauh-jauh. Walaupun itu saudara kawula panjenengan, untuk menjaga jarak kepada mereka. Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan muqata'atul fasik kurbanun ilallah. Orang yang memutus silaturahmi kepada orang yang ahli fasik. Artinya tidak dempet-dempet kepada mereka, mboten luntang-luntung bersama dengan mereka. Mereka adalah kurbanun ilallah, bentuk pendekatan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kawula panjenengan pengin celak kali Gusti Allah kok kumpul kali wong ahli fasik, wong sing ahli maksiat, maka kawula panjenengan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Terhalang dengan itu semuanya. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, menika ada satu perkataan daripada Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Menika ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Tentang bagaimana kawula panjenengan menika menilai siapa orang soleh dan bagaimana kawula panjenengan itu bisa bersikap. Kata beliau, alaika wan nas wa iyyaka wan nas wa la budda minan nas annasu humun nas laysa nas bin nas dhahaban nas wa baqiya an-nisnas wa baqiyan nisnas wa ma arahum bin nasi innama hum ghamisu fi ma'in nas. Beliau mengatakan alaika wanas, hati-hati ya. Enggak, alaika menika untuk tarhib. Untuk mendorong kawula panjenengan. Kamu harus dekat kepada manusia. Alaika wanas. Maksud manusia di sini siapa? Para aulia dan para orang soleh. Jangan jaga jarak kepada mereka, hati-hati kamu loh ya. Alaika wanas, kamu harus betul-betul dekat kepada mereka. Harus betul-betul mencintai mereka. Berkumpul dengan mereka, bergabung dengan mereka. Alaika wanas. Manusia sebenarnya. Sing pantes disebut menungso niki yang ngeten. Nas sing pertama. Wa iyyaka wanas, tapi karena jenenge menungso niku kathah. Menungso niku kathah. Nah, karena ada manusia baik disebut manusia, apa kewan? Menungso saya niku disebut manusia apa binatang? Manusia. Manusia yang baik disebut manusia tetap. Apa disebut malaikat? Orang yang buruk disebut manusia apa binatang? Manusia. Manusia yang baik disebut malaikat apa manusia? Tetap manusia. Semuanya adalah annas. Tergantung kepribadiannya. Makanya kamu harus bersama dengan manusia dan kamu juga harus hati-hati dengan manusia. Karena manusia itu makhluk yang mudah menjelma. Bisa menjadi malaikat, posisinya bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Bisa pula jatuh terpuruk lebih buruk daripada binatang. Makanya dawuhipun para ulama makhlukipun Gusti Allah niku ada 3.
Yang pertama, makhlukipun Gusti Allah menika nggih menika malaikat. Ingkang nomor kalih makhlukipun Gusti Allah wonten pinten? 3. Yang pertama, makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal tapi tidak disertakan hawa nafsu. Yaitu mereka para malaikat. Ada jenis makhluk yang kedua, Allah berikan hawa nafsu kepada mereka, tapi Allah jauhkan akal dari mereka. Siapa? Kewan, binatang. Ada makhluk yang ketiga, yang Allah berikan akal pada diri mereka dan Allah berikan hawa nafsu. Lek malaikat mboten gadah hawa nafsu, onoe akal. Makane ketika Allah perintahkan untuk sujud, ya sujud selamanya. Rukuk, taat, gak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak pernah malaikat ngengkel kali Gusti Allah, malaikat kemudian maksiat kali Gusti Allah, belum ada ceritanya. Yang dilakukan oleh malaikat adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi semua daripada yang dilarangnya. La ya'sunallah, enggak pernah bermaksiat. Niku malaikat. Nggih. Sing nomor kali kewan. Binatang menika diberikan hawa nafsu, tidak diberikan akal. Makane sing ana binatang menika ora iso ngibadah, ora iso dikongkon ditaklif untuk ibadah, begitu ndak. Sing ana nafsu, syahwat. Malaikat ada enggak yang menikah? Sing pengen kawin ada? Enggak ada. Pengen makan wonten? Enggak ada. Tapi wedhus, nggih, kucing, ada masa-masa syahwat, pengen kawin, kemudian pengen makan, lapar bengok-bengok. Kenapa? Ada nafsu, ada syahwat. Nah, tapi kalau manusia kompleks, dua-duanya itu ada, komplit. Nggih, dua-duanya ada akal, ada syahwat hawa nafsu. Ketika yang menjadi pemimpin adalah akalnya, kemudian akal yang jernih tadi itu dapat menundukkan syahwatnya, maka wong sing model ngeten iki yang disebut dengan orang saleh, yang disebut dengan magam yang tinggi di sisi Allah, para anbiya, mursalin dan lain sebagainya. Ini orang yang demikian ini diangkat derajatnya oleh Allah melebihi malaikat. Melebihi sinten? Malaikatipun Allah Subhanahu wa taala. Oh, lebih. Wong sing model ngeten iki. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala niku natos dawuhaken. Ya ayyuhasyab, wahai para pemuda. Allah menyebut para pemuda. Kenapa kok yang disebut para pemuda? Karena masa muda itu adalah masa-masa di mana orang itu merasa dirinya kuat. Merasa bahwa dia masih bisa bertaubat. Merasa dia masih sehat. Sehingga kebanyakan pada masa-masa seperti ini dia akan menggunakan masanya untuk di mana mengambil kesenangan. Ya jenenge masa-masa paling puncak. Kan begitu. Biasanya lek sik enom ngeten iki kan ya rada enek belinge barang. Nggih. Lek wis tuwek beling wah kuwi kebacut niku. Nggih. Ngoten nggih? Kadang-kadang kan ngoten. Menungso niku kadang-kadang ngoten. Sik wis tuwek ngoten panggah ngenomi, gak kerasa tuwek, wis rambute wis putih, sampun ubanan, sik dolanan layangan. Nggih, sik senengane gaplean.
Gaplekan nang ngene ndi pos. Orang sudah tua, sudah tahu bahwa ajal semakin dekat. Model ngoten niku sik model ngoten niku. Urusannya kayak urusan cah nom. Cara berbahasa, bahasane anak-anak muda. Nggih. Cara berpakaian, pakaiane nyecis kayak wong cah nom. Wong sing ngoten iki model ngeten iki paling olo-olone wong tua. Hah? Syarru syuyukhikum man tasyabbaha bisyababikum. Paling buruknya orang tua di antara kalian adalah orang yang menyerupai pemuda. Tapi tidak bisa disamakan ketika pemuda menyerupai orang tua. Kok dia masih muda tapi kemudian perlakuannya adalah perlakuan yang pantas bagi orang tua. Si enom tapi wis jaga mulutnya. Masih muda tapi sing urip-urip masjid. Masih muda tapi kemudian dia itu masih dia itu bersikap yang seperti orang tua, dewasa. Maka orang yang seperti ini walaupun masih muda malah justru dengan sikap-sikap orang tua yang ada padanya diangkat derajatnya oleh Allah dan menjadi orang yang paling baik. Wa khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum. Paling bagusnya daripada pemuda-pemuda kalian adalah mereka-mereka yang menyerupai daripada orang tua kalian. Sik nom tapi wis nyungkani. Sik bocah tapi wis Masya Allah. Imam Abdullah bin Al-Haddad menika belum balik Pak. Istiqamah setelah pulang belajar alif ba ta teng madrasah dolan. Ya supaya anak kula panjenengan lah mampir PS ngono nggih. Tapi lek beliau mampir teng dua masjid, Masjid Bang Alawi dan masjid satu lagi masjid apa lupa saya namanya. Beliau tidak kurang setiap harinya habis belajar 200 rakaat. Saya urung balik. Masya Allah. Nggih. Ya begitu. Namanya juga Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nggih. Orang yang sangat luar biasa. Wis koyo wong tua. Masih urung balik. Subhanallah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ketika seorang masih muda menikah kok berbuat baik, maka Allah khitab kepadanya. Allah khitab kepadanya. Mengatakan, ya ayyuhasyab, wahai pemuda. Makanya itu di dalam hadis 7 golongan yang masuk ke dalam orang-orang yang dilindungi oleh Allah nanti di hari kiamat, di antara aja syabun nasya'afi ibadatillah, seorang pemuda tapi kok wis pengin ibadah. Ngeten niki. Sik nom-noman ngeten niki usume dolan, usume niki, tapi kemudian jenengan purun rawuh teng majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Niki adalah yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pun sudah ada, dia sudah punya keinginan, dia itu sudah bergegas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhasyab at-tarik syahwatahu. Wahai orang-orang para pemuda yang berani meninggalkan daripada syahwat-syahwatnya. Ini syahwat lagi puncaknya, masa muda. Masa muda. Nggih, ada lagu ini nggih, masa muda. Niku subhanallah, kok gelem ninggali syahwat, keinginan, kecenderungan hatinya kepada dunia dan lain sebagainya. Ini oleh Allah dipanggil, wahai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya.